pinjam di online ini segala disebarin. Dapat hadiah 150 juta. Sampai dengan saat ini 3 tahun kebelakang kurang lebih ada 178 kejadian. Kehadiran media sosial sangat merubah tatanan sosial dalam hal berkomunikasi. Media sosial membuat semua orang menjadi dekat. Tak ada jarak, kita lebih cepat menerima informasi bukan hanya mengenai peristiwa yang ada di sekitar kita, tetapi juga dari semua belahan dunia. Media sosial adalah sebuah globalisasi yang nyata. Namun bagaimanapun selalu ada ekses negatif dari sesuatu yang kita nilai positif. Demikian juga dengan kehadiran media sosial, tak sedikit dampak buruk yang ditimbulkannya. Dengan media sosial bisa jadi kita menjadi korban kejahatan, atau juga bisa jadi kita malah menjadi pelaku tindak kejahatan. Misalnya tanpa disadari postingan kita di media sosial malah mencemarkan nama baik seseorang. Cybercrime, begitulah istilah tindak kejahatan yang dilakukan melalui internet. Singkap malam ini kita akan membahas soal cybercrime yang terjadi di Purwakarta. Bagaimana peran kepolisian dan bagaimana agar kita tak menjadi korban atau pelaku cybercrime. Singkap akan membahasnya. Pada awal tahun 2021 ini, Purwakarta dihebohkan dengan postingan seseorang di media sosial Facebook. Entah siapa dia, yang jelas dia mengaku dirinya Bupati Purwakarta Ane Ratna Mustika alias Ambu. Untuk menjerat calon korban, orang ini membuat akun dengan nama Ane Ratna Mustika lengkap dengan foto Ane mengenakan pakaian dinas. Selanjutnya, Ambu Gadungan ini mulai menjalankan aksinya. Secara acak, dia menghubungi sejumlah warganet melalui pesan pada inbox. Ambu Gadungan ini meminta uang dan pulsa kepada calon korban yang disasarnya. Sepertinya pelaku masih terlalu amatiran untuk dikatakan sebagai penipu. Meski akunnya menggunakan nama dan foto Bupati Ane, warganet tak serta-merta mempercayainya. Warganet sangat yakin bahwa itu bukan akun Ambu. Sangat tidak mungkin Ambu meminta uang kepada warga. Terlebih meminta pulsa sangat tidak masuk akal. Maka warganet yang pernah mendapat pesan dari Ambu Gadungan ini tak menggubrisnya. Alhasil tak ada seorang pun yang menjadi korban. Namun demikian kasus ini sempat menjadi ramai di Purwakarta. Sampai-sampai Bupati Purwakarta Ane Ratna Mustika merasa perlu melakukan klarifikasi. Bupati Ane menyatakan bahwa akun itu bukan akun dirinya. Jadi saya tegaskan itu dilaporkan ada akun yang memuat foto saya, gitu kan, kemudian melakukan hal-hal yang tidak benar. Yaitu tadi ada yang meminta sejumlah uang, kemudian juga meminta pulsa apalagi, dan setelah diidentifikasi akun itu adalah palsu dan saya yakinkan itu bukan akun saya. Saya hanya mempunyai satu media sosial akun gitu ya, itu hanya satu yang sudah hari ini Bapak dan Ibu atau warga Purwakarta itu sudah mengetahuinya. Jadi yang itu jelas itu adalah akun palsu. Saya menghimbau
jika ada warga masyarakat Purwakarta terutama ataupun masyarakat yang di luar Purwakarta yang kemudian dihubungi oleh akun tersebut, segera lapor kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini kepolisian terdekat, supaya diproses. Dan itu jelas adalah bukan akun saya, Ane Ratna Mustika, Bupati Purwakarta. Ya, ini kan udah merugikan Ibu, apakah akan langkah hukum seperti apa, Bu? Ya, untuk sementara sih kita sedang melacak, dan kemudian tentunya kita akan melaporkan kepada linknya gitu ya, supaya itu dihapus. Tetapi kalau kemudian terus dilakukan itu, mungkin upaya yang lain termasuk adalah upaya hukum akan kita ambil. Bupati Purwakarta Ane Ratna Mustika bukan satu-satunya korban yang namanya dicatut. Selain Ambu, masih ada nama lain yang disalahgunakan seseorang untuk kepentingan pribadi. Apa kata pihak kepolisian atas adanya orang yang mencatut nama Ambu? Singkap segera kembali. Kemudian ada lagi yang melakukan dengan modus hadiah. Pinjam di online ini segala disebarin gitu. Dapat hadiah 150 juta. Sampai dengan saat ini 3 tahun kebelakang kurang lebih ada 178 kejadian. Karena masih amatiran, aksi penipu keburu terendus oleh warganet. Tak ada seorang pun yang menjadi korban. Bupati Purwakarta pun merasa tak perlu membawa persoalan ini ke ranah hukum. Bupati sendiri belum pernah melaporkan ke sini secara tertulis. Terkait dengan pengaduan, saya pernah monitoring juga terkait pengaduan yang mengatasnamakan Bupati Purwakarta. Itu di tahun 2021 ini ada 2 terkait pengaduan yang mengatasnamakan Bupati Purwakarta. Dari kedua pengaduan tersebut belum ada transaksi pembayaran. Sampai dengan saat ini kita terima waktu itu pengaduannya baru sebatas memperkenalkan diri bahwa yang bersangkutan mengatasnamakan Ambu atau Bupati Purwakarta, namun belum terjadi transaksi, belum ada kerugian yang ditimbulkan. Kemudian secara bahasa, secara chat yang chat yang ditulis oleh orang tersebut itu belum ada menjatuhkan nama baik Bupati Purwakarta. Sampai dengan saat ini keburu terlanjur ada pengaduan ke kami melakukan tindakan dan belum ada yang bisa dilaporkan. Hanya menggunakan foto profil beliau sampai saat ini. Kejahatan yang dilakukan melalui jaringan internet atau online memang beragam corak. Ada yang melakukannya secara amatiran, namun banyak pula yang dilakukan oleh jaringan tertentu dengan melibatkan orang-orang yang sangat paham dengan seluk-beluk internet. Modus operandi yang dijalankannya pun sangat beragam. Jika lengah, bisa saja kita menjadi salah satu korban. Misalnya saat tiba-tiba kita menerima pesan yang berisi bahwa kita mendapat hadiah berupa uang atau mobil dari perusahaan tertentu. Ujung-ujungnya tanpa sadar kita dituntun oleh pelaku agar menyerahkan uang kepadanya. Penipuan dengan modus jual beli online belakangan ini marak pula.
Misalnya, seseorang membeli speaker di toko online ternama. Yang diterimanya di rumah hanya sebuah batu bata, padahal uang sudah kadung ditransfer. Dengan demikian, ini berarti berbelanja di toko online terpercaya pun tak menjamin kita terbebas dari penipuan. Harus ada regulasi yang lebih tegas dari pemerintah untuk memastikan masyarakat agar terbebas dari aksi tipu-tipu ini. Kalau misalkan terkait dengan berita hoax, pengancaman, itu bermacam-macam. Ada yang musuh pribadi, ada yang punya kepentingan satu golongan atau tertentu. Kemudian kalau yang tipu online ini, dia modusnya ekonomi. Nah, yang tipu online ini banyak cara yang digunakan oleh si pelaku, diantaranya menjual barang dengan harga di bawah pasaran. Kemudian ada lagi yang melakukan dengan modus hadiah, bermacam-macam lah, yang semuanya itu terkait dengan modusnya ke arah ekonomi. Jumlah kasus kejahatan cyber atau cybercrime di Kabupaten Purwakarta sejak 2 tahun terakhir memang mengalami peningkatan. Berdasarkan data di Polres Purwakarta, sejak tahun 2019 hingga akhir tahun 2021, tercatat ada 178 perkara. Jenis cybercrime yang ditangani diantaranya kasus pengancaman, pencemaran nama baik, penipuan online, dan penyebaran berita bohong atau hoax. Diprediksi penambahan jumlah kasus turut dipengaruhi oleh mewabahnya pandemi COVID-19. Di masa pandemi, warga banyak berdiam diri di rumah. Salah satu kegiatan selama di rumah yakni berselancar di dunia maya dan media sosial. Untuk 3 tahun kebelakang ini, 2019, berarti terhitung 2019 itu tidak terlalu signifikan ya terkait perkara cybercrime ini. Namun di 2020 dan 2021 ini agak meningkat. Karena mungkin efek dari pandemi, masyarakat lebih banyak di rumah dan lebih banyak menggunakan media sosial, jadi agak meningkat. Jadi sampai dengan saat ini 3 tahun ke belakang kurang lebih ada 178 kejadian yang pernah kita terima pengaduannya. Nah, terkait dengan pengancaman, pencemaran nama baik, kemudian bukan hanya yang bisa dipidana melalui Undang-Undang ITE saja, namun kejahatan di dunia maya ini kami ada juga yang kami terapkan dengan menggunakan undang-undang yang lainnya, seperti ada kita menangani penjualan obat COVID yang tidak berizin melalui media sosial. Namun kita tidak bisa menerapkan undang-undang ITE, tapi kita terapkan undang-undang lain seperti undang-undang kesehatan dan undang-undang perlindungan konsumen. Kemudian terkait tipu online, kita pernah menangani pada tahun 2019 itu tersangkanya 2 orang yang kita dapat di daerah Sulawesi, itu sekitar 178. Kemudian yang di luar perkara tipu online yang masih terkait dengan Undang-Undang ITE, yang termasuk ancaman, berita hoax, pencemaran nama baik, itu juga ada yang sudah kita selesaikan. Kurang lebih ada 12 perkara yang kita selesaikan terkait Undang-Undang ITE yang barusan saya sebutkan. Kita lakukan langkah-langkah pertama restorasi justice, kemudian terkait dengan penyelesaian perkara pencemaran nama baik, terus berita hoax, itu ada petunjuk dari surat keputusan bersama antara Kapolri, Kejaksaan Agung, kemudian dengan Menkominfo. Nah, untuk pasal-pasal ITE yang diterapkan, kita harus laksanakan mediasi, dan ada beberapa yang dilaksanakan mediasi dan berhasil. Karena banyak yang menganggap bahwa Undang-Undang ITE ini tanda kutip pasal karet. Kita menghindari itu, kemudian artinya pada saat kita menerapkan Undang-Undang ITE ini, kita harus benar-benar mutlak, jangan sampai salah. Kita juga menggunakan bantuan teknis dari ahli ITE, ahli pidana, dan ahli bahasa. Modus operandi. Pada tahun 2019 silam, polisi pihaknya mengamankan 2 orang pelaku.
Para pelaku cybercrime tak hanya dijerat dengan Undang-Undang ITE, pelaku juga bisa dijerat dengan Undang-Undang Kesehatan, serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen, seperti halnya kepada para penjual obat COVID-19 di medsos yang tidak berizin. Bagaimana seharusnya kita berselancar di medsos agar tak menjadi korban penipuan, atau agar kita tak terjebak menjadi seorang pelaku yang secara tidak sengaja mencemarkan nama baik. Singkap segera kembali. Pinjam di online ini segala disebarin. Dapat hadiah 150 juta. Sampai dengan saat ini 3 tahun kebelakang kurang lebih ada 178 kejadian. Menjadi pengguna media sosial, kita harus bersikap bijak. Rambu-rambu harus tetap dijaga agar tak bersentuhan dengan hukum. Inilah komentar sejumlah warganet menyikapi cybercrime yang malang melintang di dunia maya. Kalau emang ada, ya mungkin meresahkan juga sih. Kalau emang kejahatan dunia maya itu, soalnya kan istilahnya merusak nama baik seseorang gitu, atau ya pribadinya gitu ya. Contohnya seperti saya gitu. Dan kebetulan saya belum ngalamin, tapi teman-teman saya ada teman dekat juga sampai dia nangis lah gitu, istilah kok kenapa sih saya pinjam di online ini segala disebarin gitu. Kesalahan dia padahal cuman nunggak, bukan nggak bisa bayar, tapi karena berhubung uangnya itu ya istilahnya belum gajian lah gitu, kok sudah ditagih lagi gitu. Saya pernah mendapatkan hadiah online, itu kan kejahatan yang terlihat orangnya, tapi saya tidak gubris. SMS dari Pernah SMS dapat dari SMS itu, tapi saya tidak gubris. Saya udah tahu itu kalau penipuan. pesannya SMS-nya gimana? Pesannya bahwa saya mendapat hadiah 150 juta. Udah beberapa kali lah, ada yang berapa juta gitu, tapi saya nggak pernah gubris. Pihak kepolisian sendiri memiliki tim cyber yang khusus memantau media sosial. Petugas yang konsens menangani soal kejahatan cyber ada pada unit tindak pidana tertentu atau Tipiter. Untuk tim cybercrime sendiri, unit 4 Tipiter ini semuanya berjumlah 13 orang ini yang mengawaki secara langsung tim cyber di Polres Purwakarta ini. Namun ada juga dari Humas Polres Purwakarta yang berperan juga melakukan patroli medsos. Kemudian ada juga dari tim intelijen yang menggawangi terkait sosial, budaya, dan politik di Purwakarta ini. Korban penipuan dunia maya terus berjatuhan. Begitupun dengan para pelaku, mereka terus bergentayangan. Polisi pun memberi tips agar kita bisa terhindar dari jerat penipuan. Ini banyak, saya bisa supaya pengguna medsos hampir semua kan rata-rata di Purwakarta ini, bahkan di seluruh dunia ini banyak yang sudah menggunakan handphone sebagai media komunikasi. Nah, di antaranya itu kalau terkait dengan tipu online, kita jangan mudah tergiur dengan iming-iming, dengan harapan seperti modus yang baru-baru ini terjadi ini.
pinjaman online, ya itu banyak yang tidak terdaftar di OJK. Jangan mudah tergiur dengan hadiah, imbalan, kemudahan, jangan mudah tergiur. Terus lebih cermat dalam melihat konten atau aplikasi yang ada di media sosial, lebih teliti dan pelajari sebelum bertindak. Salah seorang pemerhati media sosial Purwakarta, A. Komara, juga ingin membagi tips. Saya ingin menyampaikan kepada seluruh pemirsa dimanapun bahwa kita harus hati-hati dewasa ini dalam menyikapi penggunaan teknologi berbasis internet, karena terjadi banyak kejahatan bersifat peretasan, hacking. Mungkin kita hampir mengalami akun-akun medsos kita ada yang kena hack atau apapun. Nah, prinsipnya mari gunakan medsos ini sewajarnya, kemudian supaya terhindar dari kejahatan online tersebut, maka kita sering berkomunikasi dengan sesama pengguna teknologi yang lain atau sesama kerabat kita. Kita harus ketika ngobrol nih, kopdar atau apa, kita harus berbagi tentang perkembangan internet, karena informasi bisa didapat dari rekan-rekan sekeliling kita, bagaimana cara menghindari supaya kita tidak menjadi korban cybercrime atau tindak kriminal yang berbasis pada teknologi yang berbasis internet. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, semakin pintar pula para pelaku kejahatan menciptakan modus baru. Gagal dengan modus yang satu, mereka mencoba dengan modus lain. Sekarang, tinggal bagaimana sikap kita sebagai pengguna medsos. Pada dasarnya, kitalah yang menentukan. Demikian Singkap untuk edisi kali ini. Kita akan kembali berjumpa pada edisi selanjutnya dengan topik yang berbeda. Salam Singkap, Cipta TV selalu di hati.